Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifiki Ahmad Maulana dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD dari SD 18A3. Di sini saya akan menyampaikan hadis tentang metode pembelajaran. Fenomena saat ini, masyarakat lebih suka mendengar para ustadz yang terkenal berkat kisah taubatnya, yang kebetulan sering berfatwa. Karena banyaknya pengikut yang senang bertanya kepadanya. Tidak ada yang salah dengan mengamalkan pesan Nabi disampaikan, walau satu ayat, tapi seperti kata Profesor Quraisy Shihab, boleh menyampaikan jika memang itu bidang Anda. Jika bukan, maka serahkan kepada beliau-beliau yang menyampaikan. Telah terbukti dengan mengkaji kitab belasan tahun atau di hadapannya santri mereka ulama sejati. Para ulama merupakan penghulu agama. Frasa ulama merupakan kata plural yang berarti orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena dalam permasalahan agama, maka pengetahuan di sini maksudnya dalam pengetahuan agama para ulama tersebut bisa menghilangkan penyakit bodoh. Hadis ini mengatakan bahwa seseorang tidak seharusnya bertanya pada orang yang tidak tahu. Bertanyalah kepada seorang ahli yang mengetahui agar kebodohanmu tidak membahayakan. Bertanya membuat kebodohanmu yang melekat dapat disembuhkan. Sebab itu menurut Ibnu Qayyim, obat ketidaktahuan adalah bertanya kepada ulama yang memiliki kebijaksanaan dalam berfatwa. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis tersebut adalah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali dengan penyembuhannya. Dia memberikan pengetahuan kepada siapa yang mengetahui dan meniadakan pengetahuan dari mereka tidak tahu. Di sini saya akan membacakan tentang hadis metode pembelajarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan jari radhiyallahu anhu qala lang rasulullahu ala rawa wa gawa dibaha Allahu ala wassalam innama syifa'ala bisyu'ala wa tuhmizin. Artinya, dari Jabir RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya obat kebodohan itu tak lain adalah bertanya. HR Abu Daud. Dijelaskan, disebutkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami keluar dalam satu perjalanan safar, lalu salah seorang dari kami dijatuhi batu yang melukai kepalanya, lalu dia dalam keadaan junub. Maka dia bertanya kepada sahabatnya, apa menurut kalian ada keringanan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab,
kami tidak mendapati keringanan bagimu jika engkau sanggup menggunakan air. Maka ia pun mandi. Akhirnya ia mati. Tak kalah kami mendatangi Nabi SAW. Beliau dikabari tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Beliau mengucapkan sebagai bentuk artikan penting, tidaklah mereka bertanya jika mereka tidak mengetahui sesungguhnya obat dari kejahilan penyakit bodoh adalah bertanya. Dikatakan bahwa kejahilan merupakan suatu penyakit karena di hadis tersebut Rasulullah menyebutkan bahwa obat dari kejahilan atau kebodohan adalah bertanya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setiap penyakit perlu untuk diobati, dan untuk berobat memerlukan dokter. Kebodohan seseorang terhadap agama merupakan penyakit yang mematikan, baik mematikan diri sendiri maupun mematikan orang lain, sebagaimana hadis di atas. Dan dokter bagi penyakit kebodohan ini adalah orang yang berilmu dan sumber ilmunya berasal dari Al-Quran dan sumpah dan sunnah Rasulullah SAW. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangannya, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.